Di sini saya akan membahas tentang asas-asas hukum acara dan lingkup lembaga peradilan. Yang pertama adalah asas hukum acara perdata, yaitu hakim bersifat menunggu. Hakim bersifat menunggu maksudnya adalah hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya. Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka tidak ada hakim. Jadi, proses apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Yang kedua, hakim bersifat pasif. Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersifat pasif dalam arti bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada asasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan. Lalu yang ketiga, bersifat terbuka. Sidang pemeriksaan di pengadilan pada asasnya adalah terbuka untuk umum, yang artinya bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Yang keempat, mendengar kedua belah pihak. Dalam pasal 5 ayat 1 UU nomor 4 tahun 2004 mengandung arti bahwa di dalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan. Berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya. Yang kelima adalah putusan harus disertai alasan-alasan. Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Lalu, selanjutnya, beracara dikenakan biaya. Untuk berperkara, pada asasnya dikenakan biaya. Biaya perkara meliputi biaya kepaniteraan dan biaya panggilan, pemberitahuan para pihak, serta biaya materai. Biaya tersebut juga dikeluarkan untuk pengacara atas bantuan yang dimintakan kepadanya. Yang ketujuh, tidak ada keharusan mewakili, tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan perkaranya kepada orang lain, sehingga pemeriksaan terjadi secara langsung terhadap pihak yang langsung berkepentingan. Akan tetapi, para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya kalau dikehendakinya. Yang kedelapan, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sederhana, maksudnya acaranya jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas dalam beracara, maka semakin baik. Sebaliknya, terlalu banyak formalitas atau peraturan akan sulit dipahami dan akan menimbulkan beraneka ragam penafsiran sehingga kurang menjamin adanya kepastian hukum. Sesuai dengan berbagai undang-undang di atas, terdapat 4 lingkungan organisasi kekuasaan lembaga peradilan, yaitu lingkungan badan peradilan umum, lingkungan badan peradilan agama, lingkungan badan peradilan militer, lalu juga lingkungan badan peradilan tata usaha negara. Lingkungan-lingkungan peradilan tersebut berpijak pada Mahkamah Agung sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman tertinggi untuk semua lingkungan peradilan, dan berbagai lingkungan badan peradilan tersebut dapat dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu Badan Peradilan Umum dan Badan Peradilan Khusus. Peradilan agama, militer, dan tata usaha negara merupakan badan-badan peradilan khusus. Disebut badan peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu, yaitu perkara pidana dan perkara perdata. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.